Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pecah pola pembuatan rok suai dengan menggunakan belahan satu di bagian belakang dan juga menggunakan saku dalam atau saku sembunyi. Nah, di sini seperti yang sudah bisa kita lihat di sini aku sudah ada grid dari pola dasar rok yang sudah aku cetak di kertas yang akan aku gunakan untuk keperluan pecah pola. Jadi di sini kamu gunakan saja pola dasar rok dengan sistem apa saja terserah. Di sini aku menggunakan sistem dressmaking. Kamu bisa menggunakan pola dasar rok dengan menggunakan sistem sederhana maupun sistem Indonesia. Terserah kamu saja mau pakai sistem yang mana. Yang penting di sini kita sudah memiliki grid dari pola dasar rok dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan ukuran klien. Nah, di sini aku sarankan kamu untuk membuat template seperti ini agar nanti kita mudah dalam belajar pecah pola berbagai macam model rok ke depannya agar kamu tidak perlu membuat polanya dari awal lagi. Nah, di sini aku sudah cetak kedua grid dari pola dasar rok depan dan juga pola dasar rok belakang. Sekarang kita akan tebali garisnya agar mudah terlihat di kamera seperti ini. Kemudian kita akan lakukan pecah pola sesuai dengan model rok yang akan kita buat kali ini, yaitu model rok suai yang menggunakan lipit satu di bagian belakang dan juga menggunakan saku dalam atau saku sembunyi. Nah, ini pola depan sudah kita tebali garisnya. Sekarang lakukan hal yang sama pada pola belakang. Nah, di sini kita sudah memiliki pola dasar rok yang ukurannya sudah sesuai dengan ukuran klien kita. Nah, dalam tutorial kali ini aku menggunakan ukuran dari badanku sendiri. Berikutnya kita akan mulai untuk memecah pola dasar rok ini sesuai dengan desain rok yang akan kita buat. Untuk desain kali ini, desain yang akan kita buat yaitu rok suai. Rok suai ini merupakan model rok yang sangat simpel sekali. Tidak terlalu banyak perubahan atau pecah pola yang akan kita lakukan. Di sini kita hanya akan perlu untuk membuat pola dari saku dalam, dan juga membuat pola dari belahan di bagian belakang, serta menyesuaikan bentuk dari bagian bawah rok atau lingkar pipa bawah rok. Hanya 3 bagian tersebut yang akan kita fokuskan dalam proses pecah pola kali ini. Sekarang kita akan fokuskan perhatian kita pada pembuatan pecah pola saku sembunyi atau saku dalam. Nah, di sini model yang akan aku buat adalah model rok suai dengan menggunakan pinggang yang tinggi atau menggunakan pinggang yang asli atau pinggang satu atau high waist. Nah, untuk pecah pola pembuatan saku dalam dengan menggunakan high waist atau pinggang yang tinggi, di sini sebaiknya kita turunkan sebanyak 3 cm agar posisi dari lubang saku itu tidak terlalu tinggi. Kecuali kalau kamu menggunakan pinggang yang turun atau low waist, pinggang yang sudah diturunkan, itu tidak perlu diturunkan lagi sebanyak 3 cm. Karena nanti lubang dari saku itu akan terlalu rendah. Jadi di sini aku turunkan 3 cm karena memang pinggang yang aku gunakan adalah pinggang yang tinggi atau pinggang asli. Jadi di sini kita turunkan sebesar 3 cm. Kemudian dari titik ini kita akan turunkan sepanjang 12 cm sebagai panjang atau lebar dari lubang saku. Kalau klien kita itu kurus, 12 cm cukup. Tapi kalau kita mempunyai klien yang berbadan besar atau jari-jarinya itu besar atau gemuk, sebaiknya dibuat 13 cm. Jadi di sini untuk lubang saku itu ukurannya sekitar 12 cm sampai 13 cm. Tergantung dari ukuran badan si klien, terutama ukuran tangannya. Selanjutnya kita akan membuat pola dari kantung saku dalam ini. Nah, dari titik ini kita akan masukkan ke dalam sebesar 10 cm sampai 12 cm. Nah,
Dalam ilmu menjahit itu tidak ada aturan yang fix atau permanen. Jadi semua aturannya itu bisa disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi. Misalnya bentuk tubuhnya si klien. Kalau misalnya klien kita itu kurus atau kecil, bisa kita menggunakan ukuran 10 cm saja untuk lebar kantung dari saku ini. Tapi kalau klien kita itu gemuk dan memiliki jari yang gendut-gendut, itu bisa dibuat 12 cm. Jadi sesuaikan dengan keadaan. Nah, di sini aku akan menggunakan 10 cm saja. Kamu bisa menggunakan 12 cm kalau memang kamu mau. Nah, di sini kita akan ukur 12 cm. Di sini aku akan tulis lebarnya bisa dari 10 sampai 12 cm untuk lebar dari kantong saku. Selanjutnya, dari titik ini kita akan tarik garis ke bawah sepanjang 26 cm sebagai dalam dari kantong saku. Jadi dari sini kita ukur ke bawah sepanjang 26 cm di sini. Jadi dari titik ini ke sini kita akan hubungkan dengan menggunakan garis tegak lurus ke bawah. Kemudian dari titik ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan seperti ini. Nah, di sini pola sakunya sudah selesai. Jadi garis yang oranye ini merupakan pola dari saku dalam atau saku sembunyi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan jiplak menggunakan kertas merah biru. Selanjutnya kita akan lanjut pecah pola di pola dasar rok bagian belakang. Kita akan pecah pola untuk memberikan kampuh resleting dan juga pembuatan belahan di bagian belakang. Untuk pola dasar rok bagian belakang ini kita perlu untuk menambahkan kampuh untuk pemasangan resleting. Nah, kampuh untuk pemasangan resleting itu biasanya antara 3 cm sampai 4 cm. Tapi biasanya aku selalu pakai 4 cm, apalagi jika resleting yang digunakan adalah resleting biasa ya, atau bukan resleting Jepang. Kalau resleting Jepang biasanya aku pakai 3 cm. Oke, jadi di sini dari titik TB ini aku akan keluarkan sebanyak 4 cm sebagai kampuh dari resleting belakang. Ini langsung saja keluarkan 4 cm, lalu kita akan buat garis TB baru. Seperti ini. Diukur dari garis TB, keluarkan 4 cm seperti ini, kemudian hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus, bukan menggunakan tanda pola titik garis, karena nanti kita akan potong bagian pola belakang ini di bagian pinggiran kain, bukan di bagian lipatan kain, karena kita akan memasangkan resleting di bagian belakang.